mandiri ya. Ini turunnya ke sini ya Bu? Oke, ini Pak dari sini ini darah yang terkumpul, tapi belum selesai satu Biasanya kantong. berapa kantong? Satu kantong Pak 350 kalau di sini. Nanti diserahkan ke? Sebelum diserahkan itu ada proses terlebih dahulu. Oh gitu. Oke, jadi ada beberapa proses sebelum darah diserahkan ke pasien. Yang pertama, kita konfirmasi ulang golongan darah karena bisa jadi pasien itu salah menyebut golongan darah, jadi wajib uji konfirmasi golongan darah. Ada yang salah sebut juga ya? Bisa jadi Pak kan dia ingat-ingat atau ingat-ingat rasanya A gitu loh, tapi setelah kita periksa ternyata B, jadi itu wajib diulang. Apapun pengakuan dari pendonor itu wajib kita ulang. Kemudian yang kedua diperiksa apakah di dalam darah itu ada penyakit yang bisa menular melalui transfusi darah. Oh iya. Jadi walaupun pendonor itu sakit, bisa jadi dia pernah kena penyakit tertentu yang di dalam darahnya itu masih ada virusnya, yang kalau darahnya diserahkan ke orang lain bisa sakit. Gitu, Ikut kejangkit ya? Ya, jadi ada yang wajib sekarang itu ada 4, yaitu HIV, hepatitis B, hepatitis C, sama sifilis. Wow. Ya, itu wajib Pak. Semua kantong darah, walaupun Bapak ini 3 bulan yang lalu donor, kita periksa hasilnya negatif, Bapaknya donor lagi hari ini, darahnya tetap harus diperiksa ulang. Jadi tidak bisa berdasarkan riwayat pemeriksaan terdahulu. Tidak bisa ya? Ya, pada beberapa daerah yang endemis malaria juga diwajibkan. Tapi tidak semua OTD sih yang mengerjakan itu. Diserahkan ke bank darah? Karena kita UTD rumah sakit, jadi gitu. itu sudah merangkap fungsi bank darah. Jadi bisa langsung Ya, jadi kita dari UTD langsung ke pasien. pasien? Ya. Ini udah hampir penuh Pak. Hampir penuh ya? Bentar lagi. Coba kita tunggu penuhnya seperti apa. Ini udah. Nah, Apakah penuhnya seperti kantong air? nah, ini seperti ini Pak. Ini udah penuh. Udah penuh Kita ya? selesaikan. Udah ya Pak. Oke. Sambil nonton-nonton boleh mungkin ya? Iya. Boleh kalau mau misalnya main HP juga boleh. Yang penting tangan sebelah ini yang ditusuk jarum nggak boleh digerak. Tadi sebelah kiri dia itu gagal ya? Gagal. Kenapa jadi gagal? Kemungkinan karena penusukannya agak kurang. Penanya juga mungkin kecil daripada jarumnya. Oh gitu. Iya. Atau ada faktor pasien tegang atau apa? Bisa juga. Bisa ada Kalau ya? pasien tegang, karena kan ibaratnya vena itu kalau kita tegang memipih. Jadi ibaratnya sama yang kejepit kan salurannya agak mampet. SL, WA. Tapi kita tidak. Ada juga. Biasanya kita nggak menyebutkan langsung. Makanya kadang kalau yang donor-donor pertama kita tuh ngajak bercanda atau Oh gitu ya. untuk mengalihkan ketegangan. Tapi kelihatannya beliau-beliau ini udah senior ini. Iya, ya, kayaknya rutin. Tetap aja ada kendala. Tetap aja ya. Kita tidak menjas orang itu sakit gitu. Karena kalau pemeriksaan yang ada di UPD itu kita pakai pemeriksaan yang sensitivitasnya tinggi, itu wajib. Jadi bisa jadi kita itu karena saking sensitifnya jadinya positif palsu gitu. Ada kemungkinan itu, tapi kita pakai pemeriksaan yang sudah canggih sih Pak. Kita pakai pemeriksaan metode CLIA karena Kemenkes sekarang agak ketat juga. Metode apa tadi? CLIA Pak. CLIA itu apa? Pemeriksaan untuk mendeteksi adanya antigen atau antibodi dengan metode bentar saya pasti betul. Pakai esai yang lumayan udah canggih lah. Jadi Modern lah ya. Ya, jadi kalau dulu kan yang ditetes-tetes aja Pak, Nah. metode rapid itu sekarang udah nggak boleh lagi kalau Nggak ada untuk lagi ya UTD. gitu-gitu. Kalau UTD sekarang nggak boleh Pak. Jadi minimal dia pakai CLIA atau yang lebih tinggi lagi pakai NAT. Tapi kalau NAT belum semua merata sih punya. Ya.
Kalau Plia Pak, udah punya semua rumah sakit. UTD Pak. Maksudnya ini UTD bukan rumah UTD sakit. ya? Ya. Sekarang namanya UPD, Unit Pengelola Darah. Jadi sekarang namanya UPD. UPD. Ya, Unit Iya. Pengelola Darah. Iya. Jadi ada yang UPD itu ada yang punya rumah sakit, ada yang punya PMI. Tapi PMI punya juga ya? iya, PMI yang lebih dulu malah mereka kan pionernya kalau untuk transfusi. Darah. Ya, cuman supaya lebih merata ke seluruh Indonesia gitu. Jadi akhirnya pemerintah juga bangun UPD yang punya daerah. Jadi biasanya UPD rumah sakit. Oke. Kayak di Plehari kan itu punya PMI, Banjarmasin punya PMI, Martapura punya PMI, Banjarbaru belum? Banjarbaru rumah sakit Pak. Di rumah sakit ini. Ya ini. Tapi sama Pak, fungsi dan tugas Ya, dan fungsi sama. kita sama. Cuman kepemilikan aja. Ya. Kalau jualan samalah, ya kan? Ya. Warung juga namanya. Ya sama. Gitu. Bu, darah itu saya pernah dengar tidak boleh lama ya? Darah ini ada masa expirednya Pak. Berapa hari? Berdasarkan antikoagulan atau pengawet yang digunakan. Kalau sekarang sih rata-rata 35 hari. Oh, 35 hari. Ya, tapi kita jarang sih Pak sampai 35 Saya kira hari. bisa ditimbun sampai setahun kan? Oh enggak. Enggak bisa. Ya? Tapi ada beberapa komponen darah yang bisa disimpan sampai setahunan. Ada Pak. Tapi itu plasma dan dibekukan. Dibekukan. Ya. Sudah ada teknologinya berarti. Ada. Bapak kalau mau lihat boleh, nanti saya lihatkan sepintas Boleh, di dalam. Boleh. Nah kalau yang itu boleh, tapi permintaan plasma itu nggak banyak. Jadi kita nyimpannya juga biasanya nggak banyak Pak. Jadi tuh kalau ada yang minta baru kita cairkan. Ini ngomong-ngomong, nama ibu ini siapa nih? Oh saya Rosida. Ibu Rosida, Ya, orang Banjar ya. orang Banjar Pak. Asalnya dari Banjarmasin atau Saya asli Banjarbaru. Banjarbaru? Ya. Bu Rosida, ruangan itu ruangan apa Bu? Ruangan mana Pak? Yang sana? Ya itu ruangan untuk produksi kita Pak. Oh, produksinya. Iya proses, kemudian nanti saya kalau Bapak sepintas boleh saya. Dokternya mungkin sudah datang nih. Dokter nggak masuk kan ini Pak, ternyata dia lagi sakit. Oh, lagi sakit. Oh, sakit juga dokter itu Iya ya? dong. Dokter kan juga manusia. Hah? Dokter kan juga manusia Pak. Oh gitu. Saya kira Oh iya Pak. Pret ini Deka, lupa ngasih nama Pret. Iya, benar Pak. Langsung aja Deka Heri. Gini ya Pret. Bapak mau lihat sini saya oke, perlihatkan silakan. sebentar. Silakan. Tayangnya dia. Ini ruang pengambilan darah. Pagi, boros hujan. Pagi, apa Mbak? Oh iya Kak, ya sebentar ya. Buat siapa, Mbak? Mas, 2000. Maksudnya Mas. Ini Pak, Ya, siap. ini area laboratorium. Ya, Eh, boleh masuk ini. boleh Pak, tapi sepintas ya Pak. Oke. Nah ini alat, ini ruangan yang saya bilang untuk ruang pemeriksaan IMTD itu ada alat kita punya dua. Ini metode KLIA yang kita pakai. Jadi ada Alat ini apa namanya? alat pemeriksaan dengan metode KLIA Pak. Cuma kita punya dua merek. Jadi kita sudah komitmen pemeriksaan di IMTD dengan metode KLIA. Ya, ya. Nah, ini kebetulan hari ini banyak pasien thalassemia. Ini kita punya apa? Untuk screening pemeriksaan uji silang serasi dan screening antibodi pakai yang otomatis. Oh iya ya. Ya. Ini ruang pengolahan darah, pengolahan komponen. Ruangan apa namanya? Pengolahan komponen. Jadi darah yang kita dapat itu kadang-kadang dokter itu mintanya tidak dalam bentuk darah utuh, ada yang minta cuma selnya aja, ada yang minta plasmanya aja. Jadi darah itu akan kita olah berdasarkan komponen yang ingin kita buat. Kebutuhan, sesuai kebutuhan. Ya, ini ruang penyimpanan darah. Ini blood banknya. Nah ini yang saya ceritakan tadi Pak, yang bentuknya plasma. Oh ya. Nah ini suhunya sampai minus 60. Nah Pak ini. Ini yang bisa disimpan sampai 1 tahun. Bisa. Iya, dibekukan nggak Pak?
Tapi itu yang kuningnya aja, yang plasmanya. Nah, Lumayan lengkap sini Bu ya. ya, main lengkap kita Pak. Untuk Kalimantan Selatan, kita lumayan lah. Di sana pasien minta Pak, ruang permintaan darah. Jadi pintu permintaan darah di belakang. Kalau ada pasien. Jadi di sana permintaan darahnya. Ya, jadi pintu masuk donor itu di Nanti depan. adik-adik ini yang Melayani. yang melayani. Ya, nah ini atau kalau dari rumah Oh sakit. ini terkonek langsung ke rumah sakit ya? Ya, atau kalau Beda. dari rumah sakit lewat sini Pak, lewat aerokom. Jadi Wah kita lihat dikirim. pintu belakang jadi. Ya, ini memang khusus buat pasien. Buat pasien ya. Ya, tidak boleh. Hai Bu. Nah, cek. Oke. Di sini sama ya. Berarti aku acuannya gede berarti. Oke. Sekarang kita ngobrol di ruangan. Di ruang saya. Ya siap. Saya mulai dari ruangan ibu ini kelihatannya baru ya. Ya, baru. Baru berapa tahun? Belum sampai 1 tahun Pak. Kita baru pindahan ke gedung baru ini Oktober 2025. Teman, Iya. baru dong. Kalau UTD-nya udah lama Pak. UTD tadinya di gedungnya di belakang. Nah, gedung baru ini kita dapat bantuan dari Kemenkes untuk pengembangan UPD. Jadi kita dapat bantuan gedung, dapat bantuan alat, dapat bantuan mobil. Mobilnya kebetulan yang ada Oh, di iya, depan yang itu. tadi, yang parkir tadi. Itu mobil yang ada tempat tidurnya buat bisa diambil donor. Ya. Tahun berapa UTD ini sebetulnya? Mulai buka itu 2010. Waktu kita belum pindah masih di rumah sakit lama, itu rumah sakit sudah punya UTD, tapi ya masih pelan-pelan lah waktu itu awal-awal buka. Awal buka ya? Ya, kalau sekarang sih donasi kita per bulan sudah sekitar 800-an kantong per bulan. Ada 800. Ada Pak. Dan itu pun masih kurang kadang-kadang. Targetnya berapa? Ya sekitar 800-an. Jadi pemenuhan kebutuhan darah kita itu mungkin sekarang sudah sekitar 95-98% dari total kebutuhan Ya. untuk Banjarbaru. Karena UPD kita ini bukan cuma melayani pasien yang dirawat di rumah sakit idaman, tapi juga melayani pasien yang dirawat di rumah sakit sekitaran Banjarbaru. Oh gitu ya? Ya, kadang dari Martapura, kadang rumah sakit Undin kalau lagi kosong juga ada yang minta kesini gitu Pak. Oh boleh share-share gitu ya? Boleh kita bagikan atau kita kasih ke Mereka sih biasanya karena sudah tahu, jadi mereka cari-cari informasi kalau darah kosong. Kadang tanyanya sampai ke Banjarbaru. Kita selama masih ada stok, masih bisa kita tolong, akan kita tolong. Pernah kehabisan? Pernah. Sering? Sering. Iya kan? Biasanya kalau yang tradisi tahunan itu biasanya pas Lebaran. Oh ya. Ya, karena pendonor itu biasanya pas bulan Ramadan itu biasanya mereka jumlah pendonor yang datang ke kita itu akan berkurang. Sementara permintaan darah itu kan tetap, orang sakit kan tetap ada. Awal-awal Ramadan itu kita sudah antisipasi biasanya, jadi masih ada darah yang kita ambil sebelum Ramadan. Nah, tapi kan darah itu habis tuh Pak biasanya. Nah, kosongnya itu biasanya pas menjelang hari raya. Nah, itu biasanya darah tuh udah habis nih Pak. Nah, biasanya itu terjadi hampir setiap tahun. Hampir setiap tahun. Ya, dan hampir di seluruh UTD kejadian itu. Kita sebenarnya sudah antisipasi, kayak umpamanya kita itu setiap Ramadan itu kita ambil darah ke masjid-masjid, biasanya habis tarawih kita ada gerakan Ramadan pas tarawih, ya kita sudah usahakan itu, tapi tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan darah pas. Apa sebabnya? Pada saat Ya karena bulan puasa itu pendonor biasanya kurang Pak, kadang-kadang mereka takut karena lagi puasa nggak mau donor gitu Pak. penurunan kondisi tubuh ya. Ya, kadang kan mereka habis buka itu kemudian tarawih dan sebagainya gitu loh. Padahal kita sudah kita sudah keliling masjid tapi tetap
namanya donor itu kan sukarela ya, tidak ada paksaan, jadi mengajak. ya. Tapi saya dari dua orang yang kita temui Bu ya, yang melakukan donor darah, katanya habis donor darah itu badannya segar ringan. Ya, Bagaimana Bu? karena peredaran darah kan jadi lebih lancar Pak, karena dibantu oleh darah yang dikeluarkan lewat proses donor itu, akhirnya kan peredaran darah kita itu jadinya lebih lancar, itu yang membuat badan itu jadinya lebih enak, lebih ringan, dan orang yang rutin donor itu biasanya juga jadi lebih sehat. Lebih sehat. Ya, Berarti itu yang harus masyarakat pahami semua Bu ya. ya. Masyarakat itu biasanya yang belum pernah itu mereka takut karena katanya jarumnya besar, Nah, takut apa gitu loh Pak. jarumnya sebesar apa? Bapak lihat kan tadi enggak, ya pasti lebih kecil Lebih dari besar. pena kita lah gitu loh Pak. Nah, lebih besar dari jarum biasanya ya? Ya, ukuran berapa Pret jarum kita tuh? Pret, jarum kita tuh ukuran berapa? 16 ya? Nah, 16. 16. Karena kalau jarumnya kecil nanti prosesnya lama Pak. Lama ya? Iya, lama penuhnya. Ini nanti videonya akan ditonton masyarakat, ada kemungkinan nanti bertambah jumlah pendonor nih kalau ada apa-apa ya? Gak apa-apa sih, kita siap Pak. Ya siap Ya, karena kebutuhan darah kita tuh memang lumayan banyak. Kalau banyak darah gitu gimana nyetopnya? Selama ini kita tidak pernah darah itu yang terbuang Pak. Karena ketika stok kita banyak di sini, kadang-kadang ya dari Martapura minta ke Oh, tempat pasien. Martapura, Ya. Banjarmasin ya? Ya. Bahkan Plehari mungkin pernah. Plehari pernah, beberapa hulu sungai juga pernah, tapi jarang yang Jarang. jauh itu ya. Tapi pernah sih. Bahkan kita pernah nerima dropping lebihan dari tanah bumbu. Ada? Ada. Ada ya? Iya. Tanah bumbu itu mungkin mereka pas ke perusahaan-perusahaan kan dapatnya banyak, sementara permintaan tanah bumbu mungkin nggak terlalu banyak, itu mereka Mereka share ke sini, kita sih yang biasanya ambil. berapa penduduk Banjarbaru ya? Hampir 200.000 ya? Saya kurang 170 loh mas. ini sih, Sampai kurang update sih kalau Kurang update ya? ya. Tapi jumlah pendonor rata-rata 8. Ya, cuma donasi kita 700 sampai 800-an kantong per bulan. Dan itu kan masa simpan darah itu 35 hari Pak. Ya, Nah itu tuh 35 hari. ya. Jadi darah itu kita ambil hari ini, maka dia akan expired 35 hari kemudian. Kemudian, Tapi itu nggak pernah Pak, darah yang 35 hari itu sampai kebuang karena expired. nggak pernah. Nggak pernah, karena selalu habis. Ada berapa golongan darah sebenarnya? Golongan darah itu yang golongan darah besar, Ya. jadi antibodi yang besar itu kan ada A, A, O, O, AB, B, Dan B. A, B dan B. Ya. 4 ya? ya. Itu yang rata-rata golongan darah umum yang dipakai oleh kita. Oleh Ya. kita ya. Terus golongan darah apa yang paling sering kurang atau yang banyak? Sebenarnya rata-rata sih Pak, kayak O itu memang mayoritas orang bergolongan darah O itu lebih banyak dibandingkan golongan darah lain. Ya. Tapi yang minta golongan darah O juga banyak. Akhirnya harus yang masuk dan keluar itu sama. Jadi cuman kalau kayak AB umpamanya, AB itu jarang Pak. Jarang ya? Ya paling sedikit presentasi golongan darah di Indonesia itu AB. Nah tapi yang minta juga sedikit. Oh, yang mintanya sedikit. Ya karena kan yang bergolongan darah AB juga sedikit gitu loh Pak. Jadi akhirnya seimbang. Apakah golongan darah tertentu bisa menimbang ke golongan darah yang lain? Tidak bisa, harus sama golongan. Apakah ada kasus tertentu yang seperti itu? Tidak ada juga. Ada kasus tertentu, tapi harus atas seizin dokter dan harus konsultasikan dengan dokter pimpinan UPD. Tapi kasus seperti itu memang pernah ada ya? Pernah ada. Ya. Jadi umpamanya kasus pasien keganasan karena kanker umpamanya. Kadang-kadang sel kanker itu dia mengacak sistem antibodi di dalam tubuh manusia. Jadi akhirnya golongan darah
pasien ini jadinya nggak jelas gitu loh Pak. Iya. Apakah golongan darahnya A atau B atau apa gitu. Biasanya yang paling aman kita berikan O. Oh, Ya karena yang mungkin akan menimbulkan reaksi transfusi lebih kecil itu adalah O. Itu yang dibilang golongan darah universal yang bisa dikasih kemana aja. oh gitu ya. Tapi tidak untuk semua kasus, hanya di kasus-kasus tertentu. Atau umpamanya golongan darah bayi yang golongan darahnya juga bayi baru lahir, kemudian golongan darahnya juga masih sulit dideteksi karena adanya satu keadaan namanya gitu apa. Nah itu yang paling aman diberikan adalah tapi kasus-kasus seperti itu kalau di tempat sini mungkin karena pasiennya tidak sebanyak di kota besar, kasusnya jarang. Jarang ya. Ya. Itu pun kalau ada ya. Ya, Tapi itu ada yang kayak gitu ya. ya bisa terjadi ada pengecualian pada beberapa kasus, tapi kalau pasien golongan darahnya A, maka dia wajib dikasih A. Untuk syarat menjadi pendonor, Ya. saya pernah mencoba jadi pendonor, Bu, tapi usia saya sudah ini kelihatannya. Apakah ada syarat tertentu? Ya, ada. Kalau untuk usia minimal 17 17 sudah bisa. 17 tahun dia boleh donor. Maksimalnya untuk pendonor rutin itu boleh sampai 65. Pendonor rutin. Ya, pendonor rutin. Pendonor rutin itu kategorinya 1 tahun dia minimal 2 kali. Jadi dia minimal donor rutin 6 bulan sekali. Ya. Jadi Boleh lebih. Boleh lebih. Kalau laki-laki maksimal boleh 6 kali Pak 1 tahun. Boleh. Ya, kalau perempuan maksimal boleh 4 kali. Alasannya apa? Mungkin karena ada siklus haid kali ya Pak. Siklus. Ya, kita sih mengikuti Permenkes aturannya seperti itu. Oke. Ya, jadi 2 bulan sekali itu boleh donor, tapi kalau perempuan dia maksimal cuma boleh 4 kali setahun. 4 kali ya maksimal Ya, ya. ya. Kalau laki-laki boleh 6 kali. Nah, kemudian kalau untuk donor rutin, berarti dia minimal donor 1 tahun itu 2 kali dan terus menerus. Jadi tidak yang umpamanya Bapak 5 tahun yang lalu sampai sebelumnya Bapak donor rutin, kemudian 5 tahun Berhenti. Nah itu Ya, tidak bukan, terhitung. tidak terhitung sebagai pendonor rutin gitu loh Pak. Tidak Jadi terhitung. kalau pendonor rutin boleh sampai umur 65. 65 boleh ya? Ya, Kalau tidak rutin, kalau tidak rutin maksimal. sebenarnya tidak ada aturan sih Pak. Ya sebenarnya sama sih 65, tapi kita tuh kadang sudah warning kalau umurnya sudah di atas Khawatir, 50. Ya, kita kan tidak tahu riwayat kesehatannya. Kalau orang donor rutin pasti dia kan sehat Pak. Siapa tahu donor akibatnya itu. Ya, kita kan tidak tahu selama dia tidak donor apakah dia ada penyakit yang lain-lain kan. Jadi kondisi kesehatannya itu yang tidak bisa kita Tebak. kita tebak. Jadi kita biasanya kalau dia tidak pernah donor di atas umur 50, kita lihat-lihat kondisi dulu nih. Ya, apakah orangnya sehat, apakah ada, kan kita kadang melihat tuh Pak. Jadi kayak standarnya jadi kayak agak-agak berdoa. Karena donor pertama yang umur 17 tahun yang masih muda aja Pak, itu kadang-kadang kalau donor bisa jadi, makasih ya Mbak, ada yang pingsan atau lemas gitu loh. Itu kan yang masih muda Pak, apalagi yang Pernah ada yang begitu? ada resiko, tapi itu resiko ringan yang sebenarnya tidak berbahaya. Drop aja ya. Ya, ngedrop. Nah, yang kita bayangkan itu kalau dia di umur 50 kan. 50 ke atas, kita kan tidak tahu apakah dia punya penyakit tambahan yang kita tidak bisa deteksi gitu loh Pak. Itu yang kita agak hati-hati. Setelah donor disarankan mengkonsumsi apa? Sebenarnya tidak ada anjuran yang harus minum ini Ya. gitu. Yang penting sih sebaiknya habis donor itu minum Air putih. air putih atau apa terserah Pak. Yang penting cairan yang sudah kita keluarkan lewat transfusi itu diganti supaya tidak ada dehidrasi. Tapi tidak juga menimbulkan dehidrasi sih Pak, cuman menambah kondisi supaya tetap fit gitu loh. Karena kita habis keluar cairan 350 cc ya minumlah 1 Enggak gelas. ada gitu. anjuran yang harus minum susu, makan buah atau Tidak ada Pak. Ya.
Berarti kalaupun disediakan itu Cuman ucapan terima kasih. Iya. Ya. Kadang-kadang kan ada sugesti beberapa orang karena habis donor harus minum susu. berarti sugesti ya. Ya, Yang penting dia sehat. ya. Betul. Tapi pada dasarnya donor itu sebetulnya kan sehat kan Iya. dan itu yang harus disampaikan ke publik Bu ya. Ya, betul. Apa yang Ibu mau sampaikan sekarang? Ajakan besar. Saya sih mengajak untuk jangan takut untuk mendonorkan darah. Semakin cepat, semakin mudah kebiasaan itu kita tanamkan secara rutin, itu akan memberi manfaat yang semakin baik untuk kita sebagai pendonor. Jadi kita akan dapat manfaat. Yang pertama, badan kita sehat karena sirkulasi darah kita lancar. Yang kedua, kita bisa beramal untuk menolong orang lain yang mungkin tidak bisa semua orang lakukan. Iya. Yang ketiga, manfaat untuk pendonor juga, riwayat kesehatan kita itu akan selalu diketahui gitu loh Pak. Terdeteksi. Iya, kan kita akan rutin tensi, kita rutin cek HB, Iya. kemudian penyakit-penyakit yang di dalam darah kita juga kan akan diperiksa secara rutin. Sebelum donor ya. Diperiksa. Sebelum donor itu biasanya kita pemeriksaan kesehatan umum. Ya. Jadi kayak ada wawancara sedikit, biasanya kan sambil ditensi kita tanya Bapak ada demam atau enggak gitu. Oke. Pak. Seperti yang tadi. Ya, kemudian diperiksa HB hemoglobinnya karena kalau hemoglobin kita sendiri kurang, kalau ngasih orang itu nanti darahnya tidak ada manfaatnya. Hemoglobin itu. Ya, hemoglobin itu zat besi di dalam darah. Oke. Karena biasanya kan, biasanya kan orang kurang darah itu karena HB-nya rendah. Ya. Ya, jadi jangan sampai kita yang mendonorkan malah kita nanti yang jadi pasien gitu Pak, karena habis donor. Jadi itu wajib diperiksa minimal 12,5. Angkanya. Ya, HB-nya itu minimal 12,5 sampai 17. Ada anunya. Ada limitnya. Ada limit. Ya, Selain itu apalagi diperiksa? itu aja sih Pak. Itu aja ya. Ya, nanti darahnya itu yang kita periksa yang tadi. Hasil donor tadi. Ya, itu sesudah pengambilan kita kerjakan. Karena kalau kita kerjakan duluan nanti pendonornya nunggu lama Pak. Iya, kasihan ya. Iya, Pernah nggak antri panjang? pendonor. Ya. Kalau di sini sih nggak pernah, tapi kalau ada kegiatan donor massal gitu. Ada kegiatan itu. Ada Pak, kita Apa saja? untuk memenuhi kebutuhan darah di Banjarbaru Ya. itu kita melakukan beberapa antisipasi kegiatan. Yang sekarang itu yang sudah mulai jalan, mobil kita itu rutin keliling ke SKPD setiap di Banjarbaru. Oh ya, SKPD. Ya, jadi Ya. seminggu itu jalan bisa 2-3 kali. Mobil tuh nongkrong di kantor A, besok nongkrong lagi di kantor B gitu loh Pak. Ada keliling-keliling gitu ya? Ada keliling, jadi kita punya kegiatan mobile unit itu namanya. Kemudian yang kedua, kita juga punya kerjasama dengan beberapa instansi, perusahaan atau lembaga yang rutin. Contohnya kayak dengan Arutmin itu kita disupport souvenir untuk pendonor itu setahun sampai 4 kali. Arutmin kan kantornya di Ya, Banjarbaru. Arutmin yang Banjarbaru. Banjarbaru kan? Ya, itu rutin Pak, udah berapa tahun. Kemudian ada dengan Mira Toyota. Ada beberapa instansi yang rutin mengadakan 3 bulan sekali mengundang kita untuk datang. Kemudian kadang ada juga yang mengadakan kegiatan donor tapi tempatnya di sini, kita terima juga. Terima juga ya. Ya, kegiatan polisi, tentara itu rutin juga Pak. Rutin juga? Ya. Brimob apa-apa? Ya, jadi untuk memenuhi yang 800 kantong itu kita tidak bisa berharap cuman dari pendonor yang datang ke sini. Ya. Tapi mobilnya kan sudah tersedia tuh. Ya. Sejak kapan mobil itu? Mobil itu sama dengan bangunan. Oh gitu, baru Ya, beberapa pertengahan tahun kemarin. Ya, nggak plus 10 bulan lalu ya. 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 Oke, Bu Rosida, terima kasih ngobrolnya nih. Ya, sama-sama. Oke, Mohon maaf kalau ada Assalamualaikum. kurangnya Pak. Waalaikumsalam. Kenapa tertarik donor? Suka aja. Rasanya gimana setelah donor? Lebih enak sih, lebih ringan kalau habis Masa? donor. Iya, lebih ya enak di badan.
ya.